Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digarisbawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Hai Re, ya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kita berjumpa di episode 152. Udah gak kerasa ya, udah 152 episode aku menemani kalian membacakan cerita horor ya. Udah banyak banget, ratusan cerita horor yang udah aku bacakan untuk kalian semua. Kalau satu episode itu 3 cerita, jadi kalau 152 kali 3 berapa? Berapa ya? Ntar dulu, dihitung dulu karena agak bodoh matematika saya ya. 152 dikali 3 itu sekitar 456 cerita. Ya kurang lebih segitu ya. 456 cerita, gila, hampir 500 cerita yang sudah dibacakan di podcast kisah horor. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah kirim-kirim cerita ke podcast kisah horor. Waduh, setidaknya 400 hampir 500 cerita ini udah menemani podcast kisah horor sampai detik ini. Dan terima kasih buat antusiasnya bergabung berbagi cerita bersama dengan pendengar podcast kisah horor. Oke, langsung aja ya kita baca ceritanya. Ini soalnya di episode kali ini kayaknya satu cerita doang nih yang aku bacain. Tadi gue buka itu emailnya, gila panjang banget ceritanya ya. Nggak tahu ini kayaknya tangannya ini nggak keriting kali yang ngetik segini banyaknya. Dan kayaknya dia bikin cerita ini ya nggak 1 hari lah ya, ngetik cerita ini nggak 1 hari, makanya itu panjang banget, gila. Oke. Langsung aja kita bacakan cerita ya. Dan judulnya adalah 5 tahun di komplek perkantoran mistis. Nih, dari judul aja udah kelihatan banget horornya kayak gimana, apalagi isi ceritanya nih ya. Kalau sampai mengecewakan,
gue udah males baca cerita-cerita yang panjang-panjang tapi mengecewakan gitu. Oke. Halo Kak Ana, halo pendengar semua. Perkenalkan, nama aku Aga. Kali ini aku bakal menceritakan pengalaman pribadi aku. Dan mohon maaf jika ceritanya sangat-sangat panjang. Bisa jadi kalau Kak Ana baca ini jadi satu episode nih. Hehehe. Oke, langsung aja. Aku bekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di daerah Sunter, Jakarta Utara dari tahun 2012 sampai saat ini. Tapi tahun depan aku udah wisuda dari sini, harusnya. Hehehe. Kantor aku itu di pinggiran Danau Sunter, Kak. Pemandangannya sebenarnya enak. Kalau pagi-pagi atau siang hari sering ngeliat atlet jet ski pada latihan. Enak deh. Mau cari makan juga gampang. Karena di sini banyak warung makan di pinggiran danaunya. Murah meriah juga. Kalau malam ya berubah jadi kafe dangdut. Sebenarnya dari awal aku masuk kerja di sini udah berasa kantornya punya hawa yang beda gitu. Dingin dan terlalu senyap. Walaupun siang hari tetap berasa merinding. Kantor aku ini kayak komplek perkantoran gitu, Kak. Di mana di dalamnya ada 4 perusahaan yang jadi satu wilayah. Jadi terdiri dari 6 bangunan besar berjejer. Gak sembarangan orang boleh masuk. Penjagaan security-nya ketat banget. Tiap mobil yang keluar masuk mesti kudu dibuka dan dicek oleh security. Karyawan sekalipun termasuk mobil jajaran manajemen. Kebayangkan ketatnya kayak gimana? Kalau ada kendaraan yang bukan merek perusahaan itu parkirnya di luar area komplek. Jauh banget. Karyawan dan manajemen diperlakukan yang sama. Beda merek sama yang dijual perusahaan, siap-siap dah parkir di luar kompleks. Apalagi tamu. Pengalaman ini aku coba ceritakan dari beberapa sudut pandang ya, Kak. Walaupun aku cerita dengan menulis, tapi sebenarnya aku adalah orang lain yang seakan bercerita kepada kakak dan teman-teman semua. Karena pengalaman ini aku rangkum dari beberapa orang lama dan baru yang kerja di kompleks perkantoran aku. Oke, yang pertama adalah Putra, anak kecil si ruang manajer. Kejadian ini dialami tahun 2015 silam. Waktu itu karena deadline disuruh bikin materi akhir tahun, jadi terpaksa masuk kerja di hari Minggu. Sebenarnya udah sering denger banyak kejadian aneh di kantor ini. Gak siang, gak malam, pasti ada aja, terutama kalau lagi sepi. Rumahku deket dari kantor, di daerah Kelapa Gading. Jadi aku agak siangan aja deh datang ke kantornya. Jam 9 pagi aku udah sampai di kantor. Kantor aku di lantai 2 gedung A. Gedung pertama kalau masuk di area perkomplekan kantor ini. Di lantai 2 ada 2 sayap, kanan dan kiri. Kalau kiri khusus direksi, yang kanan buat level supervisor atau staff. Karena aku staff, jadi aku ada di sayap kanan. Ruangan staff ini cukup besar, dengan model kubikal meja-mejanya. Terdiri dari 6 baris sesuai dengan departemen masing-masing. Di sisi-sisi ruangan itu ada ruangan-ruangan sedang untuk manajer dengan ukuran kira-kira 4x4 meter. Di mana sekat-sekatnya itu bukan gipsum atau tembok, melainkan kaca. Jadi karyawannya yang mejanya di kubikal bisa ngelihat manajernya dari luar dan begitu pula sebaliknya. Kebetulan meja kerja aku agak dalam, jauh dari pintu masuk sayap kanan. Tinggi kubikal kurang lebih seleher deh kalau aku duduk. Jadi masih bisa ngelihat semua area
gak harus sampai setengah berdiri. Karena hari Minggu, karyawan yang masuk kebetulan cuma aku doang. Security di lantai 2 gak ada. Mereka semua jaga di pos depan. Seperti biasa, aku kalau kerja sendiri pasti nyetel musik keras-keras gitu Kak, supaya tambah semangat. Nah, pas lagi asik-asiknya kerja bikin presentasi, aku kok berasa kayak ada yang ngeliatin dari arah kananku. Di belakangku itu ruangan manajer yang lagi berjejer. Ada 3 baris lah. Karena gak tahan godaan, aku coba noleh ke kanan aku menuju ke ruang manajer pemasaran. Lah, gak ada orang kok. Aku lanjut lagi deh. Tiba-tiba, gak lama kemudian aku dengar kayak ada outner jatuh dari ruangan itu. Kubrak. Gede banget suaranya. Aku noleh lagi. Bener. Ada satu outner yang jatuh dari atas filing kabinet. Kok bisa ya? Wah, gak bener nih. Aku balikin fokus ke laptopku. Agak lama nih gak ada gangguan. Tiba-tiba aku denger anak kecil cekikikan gitu. Suaranya halus banget, tapi ketawanya geli gitu. Arahnya pun dari ruang manajer yang tadi. Aku gundah banget. Noleh apa enggak ya? Noleh enggak, noleh enggak. Noleh aja deh. Nah, di ruangan manajer itu, mejanya kan agak gede ya. Bangkunya juga gede. Bangku bos-bos gitulah. Nah, dari sisi meja bagian dalam, sekelebat aku ngeliat ada kepala anak kecil. Kayak orang main cilukba gitu. Nongol dikit sampai batas mata, terus langsung ngumpet lagi ke bawah kolong meja. Terus cekikikan lagi. Anjir, jujur, aku paling takut sama setan model anak kecil sama nenek-nenek. Aku fokus lagi ke laptop, gedein suara musik. Aku gak bisa kabur, karena satu-satunya jalan ke pintu keluar ya mau gak mau harus lewatin ruangan manajer itu. Pas aku udah mulai agak tenang, suara cekikikan itu pindah tempat. Padahal pintu ruang manajer itu semua pada posisi tertutup. Sekarang suaranya ada di area kubikal 2 baris di depanku. Aku udah bingung. Kakak pernah gak sih ngerasain takut tapi gak bisa ngelakuin apa-apa karena takut? Gerakin tangan atau kaki dikit aja berasa takut. Nah, kayak gitu deh yang aku rasain pada waktu itu. Karena di arah depan, aku gak usah ngerubah posisi kepala aja dah. Pasti kelihatan. Ngelirik dikit aja. Karena aku penasaran campur takut, aku coba ngelirik deh ke arah kubikal depan. Wah, anjir, anak kecil itu cilukba lagi. Sekarang lebih jelas kelihatan mukanya Kak. Anak kecil laki-laki, usia kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu. Rambutnya lurus sampai alis, mukanya pucet, tapi bola matanya gak ada putihnya, hitam semua. Gak pakai babi bu, aku langsung lari ngibrit ke arah pintu keluar. Nah, pas aku lari itu, dia makin cekikikan juga, kenceng banget. Sama ada suara kayak lompat-lompat di atas meja. Pindah dari meja satu ke meja yang lain, tapi kayak ngejar aku. Aku udah panik sangat. Deg-degan waktu itu. Pas sudah sampai pintu keluar, aku lupa. Pintu itu baru bisa dibuka menggunakan kartu akses door. Sial, itu kartu ketinggalan di meja aku.
Aku bingung campur tegang. Aku balik lagi apa enggak ke meja aku itu. Tapi intuisi aku bilang bodo amat, segera balik ke meja aja. Percuma dobrak pintu, gak bakal bisa. Soalnya terbuat sari kaca yang tebel banget. Pas aku balik badan, itu anak gak ada di meja. Hilang gitu aja. Aku langsung ngibrit ke meja, aku ambil kartu, terus langsung lari balik lagi ke arah pintu keluar. Nah, pas lari itu, aku gak sengaja noleh ke ruang manajer yang tadi. Tahu-tahunya, itu anak kecil lagi berdiri. Tapi berdirinya bukan di lantai. Dia berdirinya di atap plafon ruangan. Jadi modelnya kebalik gitu, nempel di plafon sambil ketawa-ketawa. Pakai baju warna biru, celana pendek merah kayak celana anak SD zaman dulu. Selain itu aku lupa deh. Dia ketawa-tawa doang dan aku berhasil kabur keluar langsung ke pos security. Pas sampai di pos security, mereka pada nanya kenapa aku lari-larian dari dalam. Aku ceritain deh semuanya. Tahu nggak security ngomong apa kak? Itu mah udah biasa. Kalau hari sepi gini mereka suka ngeliat ada anak kecil yang lambe-lambein tangan dari arah dalam ruangan manajer yang bisa langsung ngeliat ke arah pos security. Seringnya pagi atau siang. Kalau sore atau malam udah gak ada. Malah kadang-kadang suka telepon ke extension security dan pas diangkat itu anak kecil cuma ketawa cekikikan aja. Aku minta temenin security ke atas lagi untuk beresin laptop sambil ambil barang-barang aku. Tapi mereka sendiri gak pada berani. Security bilang, Mas Putra, mending Mas tunggu aja dulu agak sorean. Kalau gak pulang aja dulu naik taksi atau ojek online. Saya bayarin dulu deh. HP sama dompet dan lain-lain ntar sore diberesin sama yang giliran jaga sore. Bener juga. Akhirnya aku pulang minjem duit security. Sorenya aku balik lagi ke kantor untuk ngambil barang-barangku. Pas sorenya naik ke atas bareng security, buset. Meja aku udah berantakan semua. Kayak abis digeratakin orang. Tapi semua barang-barang aku masih ada di sana, gak dipindah-pindahin. Kapok masuk sendirian kalau hari libur. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Lalu cerita berikutnya adalah perempuan berbaju merah di ruang direksi. Jadi ini cerita berikutnya ya kak ya. Di kantor itu tiap akhir bulan tanggal 30 atau 31 itu ada closing bulanan. Biasanya itu bisa sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Jadi di saat itu beberapa departemen diwajibkan untuk stay di kantor. Malah kalau bisa nginep ya nginep deh.
Kejadian ini aku alamin di pertengahan tahun 2015, di mana hari itu adalah hari closingan. Walaupun departemen aku tidak diwajibkan, tapi aku lagi males pulang kantor dan lagian besoknya libur. Jadi aku nyambi-nyambi bikin presentasi buat minggu depan. Jam tujuan, aku berdua sama temen aku, Yudi, lagi kelaparan. OB yang lagi beli makan malam belum nyampe-nyampe juga. Jadi aku berdua sama dia pergi makan di luar. Dia bilang jangan lama-lama, soalnya gak enak sama yang lain. Akhirnya kita makan di salah satu kafe di pinggiran danau depan. Yud, abis makan kita ngopi-ngopi bentar yuk. Jam 8-an tapi dah ke kantor lagi ya. Oke deh, lagian kan orang-orang masih lama di kantor Yud. Lalu Yudi ngejawab, wah hari ini gak sampai malam sih kayaknya. Soalnya ada kebijakan baru dari direksi kalau closing jangan sampai malam. Soalnya lagi rame isu begal motor. Oh oke. Nah dari ngomongin kerjaan akhirnya kita ngomongin cerita-cerita serem selama di kantor. Emang udah banyak yang bilang kalau di kantor itu sering ada penampakan. Ya gak melulu di spot itu aja, tapi di spot lain juga banyak. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Sembari ngobrol di warung, kita sudah melihat beberapa teman kita yang sudah pulang naik motor atau mobil mereka. Akhirnya kita berdua segera balik ke kantor dan bener aja, kantor udah sepi banget. Kita tinggal berdua di lantai 2 sayap kanan. Aku ngelirik ke sayap kiri, area direksi juga udah gelap banget. Tapi pintu akses ke sana masih terbuka. Wah, tumben nih, security belum ngunci. Harusnya ruang direksi itu steril dan tertutup. Tapi kali ini kok enggak ya? Aku mikir positif aja deh. Security belum terbiasa atau ada info dari regu mereka. Gitu pikir aku. Karena aku pikir ini masih pagi, jam 8 malam. Bagi aku sih masih pagi. Biasanya balik dari kantor jam 9 atau 10 malam. Si Yudi aku biarin aja balik sendiri. Aku masih tetap kerja di kantor, tapi aku gak kerja di meja aku, melainkan aku numpang di meja kerja temen aku yang lain, di mana posisinya ada paling depan menghadap ke pintu akses masuk sayap kanan, dan pintunya itu pun terbuka. Lagi enak-enak kerja, jadi di lobi lantai 2 itu, antara sayap kanan dan sayap kiri itu di tengah-tengahnya ada tangga menuju ke lantai 3 gedung. Karena sudah sepi banget, jadi polpen jatuh aja kedengeran keras banget. Aku terganggu sama langkah sepatu high heels cewek. Cetak. Ya, kayak jalan muter-muter gitu di lobi. Aku coba inget-inget, walaupun mata tetap ke arah laptop. Perasaan gak ada cewek di sini yang pakai sepatu high heels. Mungkin orang lantai 3 kali ya. Secara lantai 3 itu perusahaan lain, Kak. Memang kita jadi satu gedung di sini. Mereka nyewa ke kita di lantai 3-nya. Tapi lama-lama keganggu juga nih bunyi langkahnya. Aku coba ngelongok keluar di lobi lantai 2. Juga udah remang-remang. Sebenarnya karena efisiensi listrik dari jarak pandang aku. Aku cuma bisa ngelihat ke setengah lobi lantai 2. Itu pun hanya bagian lantainya saja. Nah, tiba-tiba aku ngelihat ujung dari gaun. Gaunnya warna merah. Aku inget banget sampai sekarang. Merah marun gitu. Terus modelnya kayak belipet-lipet.
Pokoknya kayak gaun wanita ke pesta gitu deh. Wah, siapa nih? Pikir aku. Penasaran, aku beranjak dari tempat duduk dan jalan pelan-pelan ke arah lobi ke lantai 2. Di sana, aku ngeliat seorang wanita berdiri ngebelakangin aku, Kak. Pakai baju gaun warna merah. Gaunnya itu panjang sampai keseret-seret di lantai. Gaunnya itu tanpa lengan. Terus itu wanita kulitnya warnanya putih. Rambutnya panjang sampai pinggang tapi ikal, bergelombang. Wanjir, aku sih gak berani negor atau ngucapin salam. Soalnya aku masih berpikir itu tabu penting. Kelihatan dari pakaiannya. Ya udah, aku balik lagi ke ruangan. Soalnya aku mikir apa dia lagi nunggu orang. Nah, pas aku mau balik, aku dengerin wanita itu jalan lagi, Kak. Aku noleh deh ke belakang. Buset, dia udah masuk ke ruang direksi di sayap kiri. Gila, cepet banget jalannya. Ini wanita apa istri direktur ya? Dulu aku pernah lihat istri direktur dan wadirut aku, tapi gak kayak gini modelnya. Gak salah lagi, maling nih. Aku gak langsung ngejar wanita itu. Aku langsung telepon security untuk segera naik supaya ada saksi juga yang lihat. Tapi telepon di pos security gak ada yang ngangkat. Saat aku nelpon, aku sambil ngelirik-ngelirik ke arah ruang direksi. Takutnya itu wanita kabur. Kalau pintu yang satu lagi di ruang direksi mah otomatis terkunci karena menggunakan kartu akses door. Lalu aku beraniin untuk masuk ke ruang direksi. Gelap banget. Jadi di area direksi itu ada 5 ruangan tertutup, Kak. Di tengah area direksi itu ada 2 meja sekretaris, direksi dan manajemen. Pas di area itu masih kelihatan karena ada sinar lampu dari lobi lantai 2 yang masuk ke area itu. Wah, tuh wanita nggak ada di sini. Aku coba lihat ke ruangan yang lain. Semuanya tertutup kecuali satu ruangan, Kak. Ruangan presdir. Wah, gawat nih. Ruangan orang nomor 1 ini yang kebuka. Buru-buru aku ke pintu ruangan presdir. Buset. Gelap banget. Cahaya lampu gak masuk sama sekali ke ruangan ini. Aku gak bisa lihat apa-apa. Sampai akhirnya aku denger kayak buku yang halamannya dibalik-balik. Srek, srek, srek. Spontan aku ngomong, "Siapa di sana?" Gak ada respon. Tapi suara halaman dibalik masih dilanjut. Tangan aku yang kanan megang handle pintu, sedangkan yang kiri megang pilar pintu seakan-akan menghadang apabila orang di dalam itu kabur. Aku coba ngomong lagi. "Siapa ya? Ini area khusus direksi." Tiba-tiba tangan aku yang megang gagang pintu ada yang nyentuh. Tangannya halus banget, tapi dingin. Dan tiba-tiba aku dengar suara cewek. Kira-kira usia 30-an akhir lah. "Ada apa, Mas?" Aku kaget setengah mati. Tangannya megang aku tapi suaranya ada di meja presdir. Padahal dari jarak pintu ke meja presdir ada kali 5 meteran. Lah terus tangannya sepanjang apa? Lagian mana ada orang baca gelap-gelapan. Langsung gak pakai lama aku langsung kabur sambil teriak ke arah bawah. Aku langsung ngibrit ke pos security. Setibanya di pos, aku ketemu salah satu security yang lagi duduk. Aku langsung ceritain kejadian di atas. Itu security cuma bilang, "Mas, itu makanya saya gak mau kunci pintu sekarang. Biasanya kami kunci jam 10-an ke atas. Malah kalau kami masih dengar ada orang baca buku di dalam ruang presdir,
Ya kami tinggal aja. Itu pintu gak kami kunci. Lah, kalau maling gimana? Bukan maling itu mas. Saya berani jamin deh, besok gak ada barang yang hilang. Setelah itu aku minta security nemenin aku ke atas buat beres barang-barang. Pas aku berdua sama security lagi lewat area direksi, aku denger langkah sepatu high heels yang muter-muter di area direksi. Dan security cuman ngomong, udah cuekin aja, ini udah jam kerja dia sekarang. Buset, gila nih security ya. Kalau gue jadi security-nya mah, wah enak banget tuh, bisa di-explore itu, ya kan? Kalau misalnya masih aktif di YouTube ya, bisa di-explore itu lokasinya. Jadi konten YouTube. Aduh lama banget gak nge-YouTube, kangen banget bro nge-YouTube. Aduh, masih bisa gak ya nge-YouTube? Udah tua lagi. Encok. Mau naik-naik pagar juga udah gak seaktif dulu. Gila. Oke. Lanjut ke cerita ya. Ini kayaknya cerita terakhirnya. Di bagian misteri ruang genset. Oke. Nah, kalau kali ini aku menceritakan cerita ini dari sisi Pak Security di tempat kerja aku, Kak. Aku menuliskan seakan-akan menjadi dirinya ya. Jadi aku akan tulis Pak Abduh di sini dengan aku. Aku kerja di sini sejak tahun 92. Di mana area ini masih rawa-rawa dulunya. Di area yang kurang lebih 2-3 hektar ini cuman ada 2 bangunan. Bangunan satu yaitu kantor pusat yang letaknya di tengah dan bangunan 2 yaitu ruang maintenance. Dan genset letaknya agak menjorok ke belakang dekat dengan area penyimpanan unit kendaraan. Kejadian ini aku alamin di tahun 98-an. Flashback ke 19 tahun yang lalu. Dulu, satu regu security persifnya hanya ada 2 orang aja. 1 orang ditaruh di pos depan pintu masuk area. Sedangkan 1 lagi itu ditaruh di pos monyet belakang. Kenapa dibilang pos monyet? Itu sebutan untuk pos yang dibuat seperti menara. Jadi kita bisa melihat ke seluruh area dari atas menara. Waktu itu aku kedapatan jatah shift malam. Kalau shift malam itu dimulai dari pukul 10 malam sampai 6 pagi. Dan sialnya, aku jaga di pos monyet. Karena waktu itu yang jaga barang aku kebetulan komandanku. Kalau di pos jaga monyet, aku ada temennya. Untuk mengefisienkan jumlah manpower, manajemen perusahaan memelihara anjing. Kurang lebih anjingnya ada 5 ekor. Nah, kalau malam, anjing-anjing itu dilepas dari kandangnya. Di area belakang ini setengahnya masih semak belukar. Jadi sering ditemui ular sama biawak. Kadang-kadang musang juga ada. Jam 8 malam, aku udah datang kemudian absen. Dan kita adain apel malam serta serah terima dengan security yang berjaga sebelumnya. Dari informasi yang aku dapat saat serah terima, dinyatakan bahwa dari siang hari sampai dengan sore ada masalah pada genset di belakang. Dari informasi juga diberitahukan telah dilakukan perbaikan oleh teknisi. Namun mereka tidak menjamin kalau genset itu akan baik-baik aja di malam hari. Karena memang ada partsnya yang harus diganti, sedangkan partsnya, maksudnya spare part ya, tersebut baru akan ada 2 hari kemudian karena harus dikirim dari luar daerah. Saat ini sudah masuk bulan November, jadi di sini hujan terus. Kalau udah sering hujan, aku nggak bakal mau turun dari menara. Repot kalau ngambil kopi dan lain-lain.
Jadi aku bawa deh tuh ransum ke atas menara. Dari kopi, kerupuk, cemil-cemilan, pokoknya ada deh. Karena zaman dulu HP itu mahal banget. Aku gak kebeli. Jadi untuk mengisi sela-sela waktu, aku baca koran, kalau enggak majalah. Kebetulan kantor aku ini punya buletin atau majalah bulanan. Jam 9:30 aku udah mulai jalan ke area belakang di mana pos monyet itu berdiri. Pos monyet memiliki ketinggian kurang lebih 10 meteran. Dengan luas bangunan pos hanya 3 kali 3 meter saja. Ya lumayan gede lah. Dari pos depan menuju ke pos monyet kita melewati deretan kendaraan banyak banget. Kemudian ada area parkir motor karyawan. Ini kalau malam-malam lewat sini suka berasa ada yang merhatiin dari bawah atau parkiran. Jadi kalau lewat sini sih aku biasanya lari kecil, hehehe. Anjing-anjing udah pada dikeluarin, tapi mereka semua lari menuju ke bangunan kantor pusat sambil gonggong-gonggong. Di sana aku lihat masih ada beberapa karyawan yang lemburan dan mereka sering kasih makan anjing-anjing itu. Dari kejauhan aku ngelihat ruang genset. Lampu penerangannya hanya 1 buah, palingan cuma 2,5 watt. Aku jalan sambil nyorotin senter ke beberapa titik untuk melakukan pengecekan. Gak lama aku udah sampai di pos monyet. Nah, pos monyet ini kalau naik pakai tangga muter kak, kayak yang di rumah-rumah tuh. Karena saking tingginya, kadang-kadang puyeng juga pas sampai atas. Aku udah bawa HT, senter, obat-obatan, termos air panas, kopi sachet, cemilan, sama majalah. Sebenarnya kalau majalah nggak boleh dibawa karena tugas kita adalah pemantauan. Tapi ya sudah tahu sama tahu lah. Nggak mungkin kita pelototin itu area terus-terusan. Lagian area ini sudah dikelilingi tembok dengan ketinggian 5 meter. Kalau ada maling yang nekat masuk, mereka harus loncat jauh ke dalam karena di belakang tembok itu ada saluran air dengan lebar 3 meter dan kedalamannya 6 meter. Karena di sini sering banjir. Jadi kalau ada orang yang loncat, pasti kemungkinan besar dia akan nyemplung ke saluran air itu. Dan mau manjat ke atas harus pakai tali karena temboknya itu sengaja dibikin licin banget. Pokoknya manajemen perusahaan ini udah mikirin mateng-mateng kalau ada ancaman yang masuk ke area ini. Jam 12-an aku udah mulai bosen nih. Aku masuk ke dalam pos ngambil majalah. Setelah itu aku duduk di teras pos. Karena cuma di teras pos yang ada lampunya. Di dalam pos sengaja gak dikasih lampu. Lagi enak-enaknya baca, paling 15 menitan. Tiba-tiba, pet, lampu pos mati. Aku cek sekeliling area, lampunya juga pada mati. Dan dari arah genset kayak bunyi tuas gede banget jatuh. Yah, gensetnya rusak nih. Gak lama Pak Komandan teriak-teriak di HT. Anggota, tolong angkat tuas di ruang genset. Siap Dan. Buru-buru deh aku turun dari pos menuju ke genset. Buset, baru kali ini aku lewatin area ini gelap gulita. Cahaya cuman ada dari senter aku doang. Aku jalan rada pelan-pelan karena kendaraan yang diparkir di sekitar pos monyet sampai genset itu padet banget. Aku harus melipir-melipir. Pas lagi jalan menuju ke sana, tiba-tiba aja hujan gerimis turun. Asem, mantelnya ada di pos monyet lagi. Yah, bodo amat deh. Lagian cuma sebentar doang. Jaraknya juga gak jauh-jauh amat.
Akhirnya aku sampai juga di mulut jalan menuju bangunan genset. Dari kejauhan aku dengar kayak ada orang mukul-mukulin. Entah palu atau linggis ke pipa di dalam ruang genset. Jadi bunyinya cetang, cetang, cetang. Nyaring banget. Jangan-jangan ada tukang harian nih yang ditaruh di belakang. Soalnya memang sering ada tukang harian yang suka nginep di belakang bangunan genset. Di sana itu ada gardu PLN yang cukup besar dan biasa digunain untuk rebah-rebahan. Pas sudah nyampe di ruang genset, tiba-tiba suara itu hilang. Aku coba teriak manggil-manggil nama tukang harian yang biasa nginep, gak ada respon. Ya udah, aku coba buka pintu ruang genset itu. Jah, kekunci. Aku lupa kuncinya berada di pos jaga depan. Secara di depan itu adalah komandan regu aku yang jaga. Aku langsung hubungin lewat HT. Lapor komandan, saya sudah di genset, tapi kuncinya ada di pos jaga. Mohon instruksi. Untuk tarik tuas tidak perlu buka pintu. Dari jeruji pintu kanan tinggal masukin tangan ke arah dalam. Dan setelah itu diraba ada batang besi besar. Nah, batang besi itu diangkat ke atas agar gensetnya nyala. Siap, laksanakan komandan. Woi, mantap nih. Siap, 86. Tangan basah-basah kena hujan begini aman gak ya? Soalnya narik tuas genset nih. Udahlah, yang penting coba cari aja dulu ada tuasnya apa enggak. Aku masukin deh tuh tangan aku yang kanan nyari-nyari tuas. Tangan kiri aku pegang senter sambil coba nyorotin ke arah dalam genset. Agak ribet nih karena jerujinya agak rapet. Percuma lah pakai senter. Pas aku lagi nyoba nyari-nyari tuas di dalam, dari dalam ruang genset ada yang mukul-mukulin linggis ke pipa. Kaget banget aku. Lah, di dalam ada orang. Aku langsung manggil-manggil. Woi, woi. Tapi gak ada yang nyaut. Aku udah mulai merinding nih. Tapi aku usaha terus dan ya, akhirnya aku dapetin tuas yang dimaksud dan coba ngangkat tuasnya ke atas. Berat banget. Sampai akhirnya aku ngedenger bunyi krek, terus ceklek. Lah, udah bisa nih aku pindahin tuas ke posisi atas. Tapi kok gensetnya gak nyala-nyala. Terus suara orang mukulin pipa juga masih ada. Sialan nih orang, bukannya bantuin. Akhirnya aku lapor ke komandan. Lapor Dan, tuas sudah saya pindahkan, tapi genset masih belum nyala. Ya sudah, kalau dipaksakan ngeri, meledak atau alatnya rusak. Kamu balik aja ke pos monyet. Laksanakan. Tapi mohon lapor Dan. Ada apa? Apakah hari ini ada tukang harian yang berada di ruang genset Dan? Tidak ada tukang harian hari ini. Setelah aku dengar info dari komandan aku langsung kaget. Lah terus yang di dalam itu siapa dong? Aku coba senterin area dalam ruang genset. Terlihat ada 2 mesin genset segede-gede gaban. Dan 1 buah alat tuas. Tapi aku sama sekali gak lihat ada orang di dalamnya. Gila, suara cicak ini ngagetin. Ruang genset ini luasnya paling 6x3 meteran lah. Aku coba longok-longok lagi ke dalam, tapi beneran gak ada orang. Ya udahlah, aku gak mau ambil pusing. Aku balik badan deh menuju pos monyet. Baru aja paling 3 meteran ada yang narik-narik pundak kiri aku dari belakang. Aku kaget dan langsung noleh. Anjir. Ada sosok
badannya gede banget, hitam semua. Gak kelihatan matanya, pokoknya kayak bayangan gede tinggi hitam. Terus dia ngomong, Pak, nyariin saya. Pundak aku dikocok-kocok kencang banget pakai kedua tangannya. Yang terakhir aku ingat dia ketawa-ketawa gede banget, ngakak. Abis itu semuanya gelap. Aku pingsan. Bangun-bangun udah subuh, aku udah ada di pos jaga depan. Di sana aku ngeliat ada komandan, aku dan tim security yang lain. Mereka gak banyak nanya tentang kejadian aku semalam. Komandan aku cuma bisikin ke aku, udah, disimpan dalam hati aja ya pengalaman semalam. Kamu itu kecapean aja, jadi pingsan. Udah, sana pulang, istirahat, ambil cuti 1 hari. Ingat ya, kecapean aja. Ntar, anjir, kesemutan kaki aku. Oke, cukup sekian dulu Kak cerita di kantor ini. Sebenarnya masih banyak sih Kak ceritanya, cuma aku belum update nih. Next time aku bakal update cerita terbaru tentang pengalaman-pengalaman teman-teman aku atau karyawan-karyawan di kantor ini. Terima kasih sudah dibacakan, mohon maaf jika kepanjangan dan sampai jumpa. Aduh, bentar. Kaki aku kesemutan, sakit banget sumpah, gak enak banget digerakin. Oke, thank you banget buat ceritanya. Siapa sih tadi namanya? Gue lupa. Agatha kayaknya, siapa sih? Oh ya, Agatha. Bagas, anjir kah? Nama disingkat-singkat. Thank you banget Bagas buat ceritanya. Gila, ceritanya ini panjang tapi lumayan serem ya. Gak kebayang banget ceritanya bakal seserem ini. Dan ini bisa jadi clue ya kalau kalian penasaran nih dengan kantornya. Ini adalah kantor dealer ibaratnya ya, kantor apa itu, perusahaan otomotif ya, bukan dealer, perusahaan otomotif yang letaknya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Nah itu kalian pasti tahu itu kantornya namanya apa. Dan pasti dari kalian semua nih yang punya pengalaman sama, ini apa sih, punya pengalaman horor gitu ya. Aduh gila, mau ngomong aja susah banget. Gue masih kepikiran tadi suara cicak. Baru kali ini gue ngedengerin suara cicak di rumah nih, cuma sekali doang. Gila, nih gue mau cari tahu nih apa artinya suara cicak gitu. Sekali doang tadi suaranya ya. Nih sering mitos-mitos nih. Nih pertanda suara cicak tergantung arahnya. Mitos ya, di dalam rumah pertanda buruk. Aduh. Suara cicak ini gue nggak tahu kalau arah-arah nih. Nih, bentar ya. Misalnya seperti apabila cicak terdengar dari arah timur si pendengar, maka artinya bisa berbeda apabila suara cicak terdengar dari arah barat. Gue ini arahnya kemana ya? Kanan itu timur apa barat ya? Timur deh ini kayaknya. Suara cicak dari arah timur akan ada pekerjaan yang gagal atau sia-sia. Anjay. Suara cicak persis di tengah atas artinya akan datang rezeki atau harapannya terwujud. Kalau suara cicak dari arah timur laut akan mengalami cobaan hidup yang berat. Biasanya ada kayak kaitannya dengan kematian. Ya udahlah, mitos ini. Gak usah percaya. Gue taunya kalau suara cicak itu ada kuntilanak gitu doang. Nggak tahu bener apa enggaknya ya. Oke, guys, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 152 ini ya. Ini 152 ini ceritanya satu
tapi panjang banget dan lumayan serem ya. Serem banget sih di area perkantoran ya. Apalagi ini kantornya tuh udah lama banget gitu. Udah tahun 90-an cuy. Jadi kerasa banget horornya kayak gimana. Sebenarnya sih banyak banget ya cerita-cerita perkantoran itu yang horor-horor. Cuma kalau horornya yang klimaks banget kayak ini, apalagi si security-nya nih ya, ngalaminya tahun 90-an, tahun 98-an. Berarti kan ini kantor emang udah terkenal horornya gitu pada zaman dulu itu ya. Ya, nggak ini sih, nggak diragukan lagi cuy gitu. Oke, thank you semua buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. So buat teman-teman semua nih yang pengen bagi-bagi cerita horor ya, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Terus jangan lupa dengerin podcast kisah horor juga di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau di Noise, karena podcast kisah horor sekarang sudah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa nih kasih bintang 5 nih di podcast kisah horor melalui Spotify, karena di Spotify sekarang kalian bisa ngasih rating untuk podcaster-podcaster kesayangan Anda atau podcaster-podcaster idola kalian nih di Spotify ya. Kasih bintang 5 biar aku lebih semangat lagi nih untuk nge-podcast. Terima kasih untuk semuanya udah ngedengerin podcast kisah horor, dan sampai jumpa di episode 100 alhamdulillah 53. See you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.